Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kesetiaannya bagi kita semua. Sampai pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kita dapat kembali dipertemukan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam mempersiapkan diri kita menghadapi minggu bekerja. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita kembali berdoa. Bapa dalam sorga, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, kiranya ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan minggu bekerja dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Firman inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kami, penopang bagi kami untuk tetap tegak lurus memandang kepada Tuhan. Dengar dan jawab doa kami Bapa. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada petang Sabat Tuhan yang suci ini terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua." Secara konteks ketika kita melihat keseluruhan ayat ini, berbicara tentang penyesatan. Siapa yang menyesatkan orang? Latar belakang cerita ini terjadi adalah ketika waktu itu murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Dan ada seorang anak ditaruh di tengah-tengah mereka, dan ketika anak itu ada di tengah-tengah mereka, Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa mereka akan menjadi terbesar di sorga apabila mereka menyambut seorang anak seperti mereka menyambut Yesus. Namun tiba-tiba di ayat 6, Yesus berbicara, apabila barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil ini, maka mereka akan ditenggelamkan dengan batu kilangan ke dalam laut. Sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan dari teks ini, secara khusus perikop di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, kita dapat menemukan bahwa ini adalah hukuman spiritual bagi mereka yang melakukan kata penyesatan di sini. Jika mereka melakukan penyesatan, maka kita dapat melihat lebih jelas, lebih dalam di dalam kata menyesatkan. Kata menyesatkan ini berasal dari bahasa Yunani skandalizio, yang berarti skandal, tindakan skandal. Tindakan skandal berarti melakukan sesuatu yang ilegal dan melanggar hukum Tuhan. Dan tindakan perilaku skandal ini dihubungkan dengan sikap perselingkuhan. Jadi, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca teks ini, perselingkuhan itu terjadi apabila kita membangun hubungan sudah dekat dan bahkan sudah erat dengan seseorang. Setelah itu kita membangun hubungan dengan orang yang lain tanpa adanya ikatan, tetapi melakukan suatu tindakan yang lebih serius. Dan ini diperhatikan membuat sesuatu yang tercemar bagi Allah. Kalau kita melihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4, di sana menuntun kita untuk melihat siapa yang perlu kita bangun. Siapa yang perlu kita gabungkan erat persahabatan itu. Apabila kita membuat persahabatan dengan dunia, disitulah kita membangun permusuhan dengan Allah. Jadi, di dalam teks kitab Matius pasal 18 ayat yang ke-9, ini adalah hukuman spiritual bagi mereka yang membangun hubungan erat dengan dunia. Mereka yang membangun hubungan lebih dekat dengan dunia dibandingkan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, nasihat firman yang diberikan kepada kita adalah untuk memperhatikan lebih baik jalan-jalan kehidupan kita. Apakah kehidupan saya lebih erat bersahabat dengan Yesus atau lebih erat bersahabat dengan dunia? Tindakan-tindakan duniawi akan menuntun kita di dalam keterpisahan bersama dengan Kristus. Marilah membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan sepanjang minggu bekerja ini, dan tuntunlah setiap anggota keluarga kita tinggal di dalam kesalehan, tinggal di dalam satu wadah yang benar untuk mengundang Yesus masuk di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan merubah setiap perjalanan hal yang membuat kita terpisah dari Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kami dapat dimampukan untuk benar-benar hidup taat kepada Tuhan. Seringkali mata kami, kaki kami berjalan kepada jalan-jalan yang menuntun kepada kebinasaan. Tetapi tolonglah kami agar kaki dan mata kami berjalan di dalam terang-Nya Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar ada satu kebangunan untuk melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tolonglah umat-umat Tuhan yang merenungkan firman Tuhan ini. Kami semua dapat melihat dan bahkan tinggal selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan iman untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, Tuhan mampukan mereka semua. Kami semua akan melihat bahwa sukacita terus menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersama nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat yang akan menolong kami sepanjang minggu bekerja ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.